Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan membahas materi terakhir dari pokok bahasan fluida statis ya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang tegangan permukaan. Coba kalian lihat di sini. Di sini ada gambar silet ya. Jadi di sini silet yang diletakkan di atas gelas ya. Nah, kemudian dia tidak tenggelam. Nah, di sini juga ada nyamuk. Sama nyamuk dia berada di atas air. Nah, nyamuk ini juga tidak tenggelam. Nah, kenapa? Kita lihat di sini. Nah, jadi apabila sebuah silet diletakkan mendatar pada permukaan air dengan hati-hati, nah ternyata silet ini akan terapung. Padahal kita tahu bahwa massa jenis silet lebih besar dari massa jenis air. Nah, zat cair yang keluar dari suatu pipet bukan sebagai aliran tetapi sebagai tetesan. Contoh lainnya ya. Nah, demikian juga kita lihat di sini nyamuk atau serangga dapat hinggap di permukaan air. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut berhubungan dengan gaya-gaya yang bekerja pada permukaan zat cair atau pada batas antara zat cair dengan bahan lain. Nah, jika kita amati contoh-contoh tadi, ternyata permukaan air tertekan ke bawah karena berat silet atau nyamuk. Jadi permukaan air tampak seperti kulit yang tegang. Nah, sifat tegang permukaan air ini disebut sebagai tegangan permukaan. Jadi tegangan permukaan itu timbul karena gaya tarik-menarik molekul-molekul zat cair yang sejajar permukaan. Nah, besarnya tegangan permukaan bisa kita hitung. Di sini tegangan permukaan yaitu gaya dibagi panjang permukaan ya. Jadi ini tegangan permukaan, satuannya Newton per meter. Kemudian ini gaya yang terjadi pada permukaan zat cair, satuannya Newton, dan ini L adalah panjang permukaan, satuannya meter. Berikutnya adalah kapilaritas. Nah, peristiwa kapilaritas ini bisa kita lihat pada ini ya, ini lampu minyak. Terus juga bisa kita lihat peristiwa kapilaritas itu pada rembesan air pada dinding. Kemudian ini merembesnya air ke pucuk pohon. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari peristiwa kapilaritas. Jadi, nah, kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Nah, di sini untuk cairan yang menghasilkan sudut kontak kurang dari 90 derajat, ini contohnya pada air yang berada pada pipa kapiler ya. Nah, ini adhesi antara molekul air dengan molekul pipa menyebabkan air naik. Tetapi, nah, untuk sudut kontak, di sini cairan yang menghasilkan sudut kontak lebih dari 90 derajat. Nah, contohnya ini pada raksa ketika berada atau masuk ke dalam pipa kapiler. Nah, ini adhesi antara molekul air dan pipa ini mengakibatkan ketinggian air berkurang dari ketinggian normal. Jadi ini berbeda ya untuk kasus air dan raksa yang masuk ke dalam pipa kapiler. Nah, naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler ini bisa kita hitung dengan persamaan ini ya. Jadi di sini H ini adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam satuan meter. Ini gamma adalah tegangan permukaan zat cair ya. Kemudian ini sudut kontak, ini adalah
massa jenis zat cair, ini percepatan gravitasi, dan R adalah jari-jari pipa kapiler. Kemudian viskositas. Nah, kita lihat di sini. Jika kelereng jatuh pada cairan air atau oli, kira-kira mana yang lebih cepat? Nah, ya. Nah, pasti di sini akan lebih cepat jatuh di air ya. Nah, jadi di sini ukuran kekentalan zat cair atau gesekan dalam zat cair disebut viskositas. Gaya gesek dalam zat cair tergantung pada koefisien viskositas, kecepatan relatif benda terhadap zat cair, serta ukuran dan bentuk geometris benda. Untuk benda yang berbentuk bola dengan jari-jari R, gaya gesek zat cair dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini. Jadi F sama dengan 6V nu R dikali V. Nah, ini disebut juga dengan hukum Stokes ya. Berikutnya adalah kecepatan terminal. Nah, jika sebuah benda dijatuhkan ke dalam sebuah fluida kental, kecepatannya makin membesar sampai mencapai kecepatan maksimum yang tetap. Jadi nanti ketika sebuah bola masuk ke dalam cairan yang kental, itu dia akan mengalami percepatan. Nah, kemudian nanti dia mencapai nilai kecepatan maksimum, tapi harganya nanti dia akan tetap. Jadi nanti ketika kecepatan maksimum berharga tetap itu artinya dia melakukan GLB ya. Nanti kalau sudah maksimum kecepatannya menjadi GLB. Nah, kecepatan ini dinamakan kecepatan terminal ya. Jadi kecepatan maksimum yang nilainya tetap. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, di sini pada gambar bekerja ada gaya ini dan kecepatan terminal dicapai ini apabila kecepatan terminal itu kan tadi konstan ya, berarti di sini berlaku sigma F sama dengan 0, sehingga di sini W dikurangi gaya apung ini ya, harusnya gaya apung dikurangi gaya gesek sama dengan 0. Jadi untuk benda berbentuk bola, kecepatan terminal dirumuskan sebagai berikut. Seperti ini persamaannya. Ya, di mana ini Vt itu adalah kecepatan terminal. Nah, ini yang ini dibedakan ya, kalau ini G percepatan gravitasi, kalau ini 9, jadi 9 nu. Ini konstanta. Ini massa jenis benda, yang ini massa jenis fluida. Nah, mungkin sekian dulu materi kita selesai ya. Dan jangan lupa latihannya nanti dikerjakan. Sekian dari Ibu. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.